Salam saudara-saudara, salam Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang menarik dari mahasiswa STHMI, Saudara Koi, yaitu tentang pembagian mahkota pada masa eskatologis. Nah, ini menarik bagi kita yang bertanya-tanya, apa sih upah kita nanti di sorga? Ya, apakah upah kita hanya di bumi? Nah, oleh sebab itu nanti akan dijelaskan oleh Saudara Koi. Kami persilakan. Baik, salam kembali kepada kami. Nama saya Kinunya, dan langsung saja saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai pembagian mahkota dalam kitab Wahyu. Baik, kita tahu bahwa pada zaman akhir zaman nanti Yesus akan datang dan duduk di kursi pengadilan, atau dikatakan di sini Bema. Bema berarti adalah kursi pengadilan. Nah, pada masa kedatangan Tuhan Yesus nanti di Bema, atau dia duduk di kursi pengadilan, disinilah tempat di mana orang-orang percaya akan diadili dan gereja untuk menerima hadiah atau upah. Jadi pengadilan di sini bukan mengenai pengadilan dihukum atau seperti apa, melainkan di sini adalah pemberian upah dari Tuhan. Nah, mahkota dalam kitab Wahyu dimaksudkan sebagai hadiah atau upah orang yang berhasil bertanding dalam dunia, yaitu pertandingan iman di dalam dunia ini. Oke, kita ketahui bahwa pengertian mahkota dalam kamus besar bahasa Indonesia, mahkota adalah hiasan kepala atau songkok kebesaran bagi raja atau ratu. Berarti seperti yang kita ketahui bahwa mahkota ini adalah hiasan kepala sebagai lambang kebesaran seorang raja atau seorang ratu. Jadi begitu juga nanti ketika Yesus duduk di kursi pengadilan atau di Bema, kita akan diberi kebesaran atau diberi upah kebesaran itu, yaitu berupa mahkota bagi orang-orang yang telah berhasil bertanding di dunia ini, yaitu pertandingan iman. Nah, mahkota yang dipakai untuk orang-orang beriman di sini dikatakan Stefanos. Secara harfiah berarti untaian bunga, atau kata Stefanos ini biasanya dipakai dalam pertandingan dalam Olimpiade, di mana yang berhasil bertanding akan dihadapkan di hadapan hakim untuk menerima untaian bunga. Jadi kata Stefanos ini suatu untaian bunga atau semacam mahkota, dan biasanya ini didapat oleh peserta yang ikut pertandingan dalam Olimpiade, dan yang akan berhasil nantinya akan dihadapkan di hadapan hakim dan akan menerima mahkota atau untaian bunga, atau yang dikatakan Stefanos tadi. Jadi begitu juga dengan kita nantinya, ketika kita ini adalah peserta Olimpiade atau peserta yang ikut bertanding di dunia ini. Jadi barang siapa nanti yang berhasil seperti yang ini, kita akan diberhadapkan di hadapan hakim, yang di sini hakim yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita akan menerima upah atau hadiah kita atas apa yang kita raih di dunia itu mahkota. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan jenis-jenis mahkota dan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oke, yang pertama mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan ini akan diberikan kepada orang yang tahan dan setia mengikut Yesus sampai pencobaan berakhir. Kita bisa melihatnya di Wahyu 20 ayat yang ke-10. Jadi mahkota kehidupan ini diberikan kepada orang-orang percaya yang istilahnya yang imannya tetap kokoh, tidak goyah sampai kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali pada akhir zaman. Yang kedua, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini diberikan kepada mereka yang mencintai dan menanti kedatangan Kristus. Jadi mahkota kebenaran ini adalah mereka yang menerimanya nanti adalah orang-orang yang sungguh-sungguh atau menantikan kedatangan Kristus dengan sukacita. Kita bisa melihat di 2 Timotius 4 ayat ke-8. Lalu mahkota kemegahan atau sukacita. Mahkota kemegahan atau sukacita di sini diberikan kepada mereka yang bersaksi dan menangkan banyak jiwa bagi Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan Filipi 4 ayat 1. Jadi mahkota kemegahan ini atau sukacita diberikan kepada orang percaya yang bersaksi tentang Tuhan atau tentang kasih Tuhan dalam kehidupannya, bersaksi dan rela mati atau rela dianiaya. Yang penting mereka berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, terus kemudian mahkota abadi. Mahkota abadi ini diberikan kepada orang-orang yang dapat menguasai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. 1 Korintus 9 ayat 25. Berarti yang maksudnya di sini menguasai dirinya berarti menjaga kekudusannya. Berarti jangan hanya percaya atau jangan hanya sekedar jadi orang Kristen atau percaya bahwa Tuhan adalah, melainkan kita juga harus menjaga kekudusan itu sehingga kita bisa nanti mendapatkan mahkota abadi.
Kemudian mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan di sini diberikan kepada mereka yang setia mengembalakan dan memelihara domba-domba atau jemaat. Jadi mahkota kemuliaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang memenangkan banyak jiwa atau mengembalakan banyak domba. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah domba-domba yang telah ditebus oleh Kristus sendiri, tapi mereka belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Jadi ketika kita nanti mengembalakan, atau ini biasanya adalah seorang gembala yang menangkap banyak jiwa, domba-domba yang memelihara domba-domba atau jemaat, membuka jemaat yang baru, membuka pelayanan baru, maka nanti pada pengadilan Kristus nanti di bema dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita bisa melihatnya nanti di 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Langsung kesimpulan di sini. Jadi kelima mahkota tadi yang saya sampaikan disediakan oleh Tuhan menjadikan kita semangat dalam dunia ini, sehingga dalam mempertahankan iman kita agar tidak goyah dan murtad, sebab kita sedang menantikan hadiah spesial itu dari Yesus nantinya, sebuah mahkota. Jadi kelima mahkota ini disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Jadi jangan hanya, setidaknya kalau dalam pertandingan iman, setidaknya dalam kita mengikuti olimpiade pun kita harus berjuang, karena ada alasan kita untuk menang, yaitu mendapatkan mahkota nantinya. Jadi mahkota ini hanya akan diberikan kepada orang-orang percaya yang berhasil bertanding. Jadi respon kita sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang harus dilakukan, yaitu pertama tadi saya sudah mengatakan bahwa setia mengikut Yesus, mencintai dan menanti kedatangan Kristus, dapat menguasai diri atau menjaga kekudusan, dan berani bersaksi dan memenangkan banyak jiwa dan mengembalakan domba-domba yang telah ditebus oleh Kristus. Dan demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Nah, kalau kita tadi perhatikan 5 mahkota tadi, ya, 5 mahkota tadi, berarti itu sebenarnya menegaskan bahwa ya, orang percaya, ya, orang yang sudah lahir baru, minimal dia mendapatkan satu mahkota, yaitu yang disebut dengan mahkota kehidupan, yaitu orang yang mengikuti Yesus. Itu artinya orang yang sudah lahir baru minimal dapat satu. Nah, kemudian berbicara tentang mahkota yang lain, ini berbicara tentang kita berjuang semasa kita di dunia ini, yaitu menantikan kedatangan Kristus. Apakah kita selama sebagai orang percaya kita benar-benar menantikan Kristus, ataukah kita justru berleha-leha? Ya. Berikutnya adalah mahkota kemegahan, yaitu penginjilan, memenangkan jiwa, memberitakan Injil. Nah, ini juga merupakan usaha dari kita. Bagi kita yang orang percaya yang mau mengabarkan Injil dan memang memiliki tekad yang kuat memberitakan Injil, maka akan mendapatkan mahkota ini, yaitu mahkota kemegahan. Kemudian mahkota abadi, yaitu bagi mereka yang di dalam kehidupannya hari lepas hari mereka senantiasa menjaga kehidupan mereka di hadapan Tuhan agar tak bercacat dan bercela. Ini juga berkaitan dengan mahkota. Jadi perjuangan kita untuk menjaga kekudusan hidup itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan memberikan upahnya, yaitu mahkota. Dan kemudian mahkota kemuliaan kepada yang menggembalakan. Nah, ini yang saya ingin fokus. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, seolah-olah kan hanya yang ditabiskan jadi pendeta, yang ditabiskan jadi gembala saja yang akan dapatkan ini. Ya kan? Seolah-olah orang yang ditabiskan secara organisasi, yang jadi gembala sidang, yang jadi pendeta yang akan mendapatkan mahkota ini. Tapi kalau kita mau jujur, bukan hanya orang yang ditabiskan jadi pendeta yang merupakan ikut dalam tugas pengembalaan. Bukan hanya evangelis, bukan hanya PDM, bukan hanya PDP, kan? Bukan hanya majelis tua, penatua, dan lain-lain. Tetapi bagi mereka, bagi jemaat biasa juga, kalau mereka sungguh-sungguh ikut melayani sesama, ya kan? Ya. Kemudian ikut juga turut dalam penggembalaan gerejawi, dalam pengembalaan pelayanan, ikut melaksanakan tugas-tugas dalam penggembalaan ini. Karena ini bukan hanya berbicara tentang jabatan gereja. Kalau kita catat ini, kita bahas ini, maka ini bukan jabatan, tetapi tugasnya. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi ini kita harus clearkan bahwa ini bukan hanya karena ada surat, dapat surat dari gereja A, dari sinode A, sinode pusat gereja ini, saya ditabiskan jadi pendeta, saya ditabiskan jadi gembala sidang, maka saya dapat mahkota. Nah, jadi seolah-olah yang memberikan mahkota nanti siapa? Seolah-olah organisasi gereja nantinya. Nah, oleh sebab itu ini harus kita
clear kan? Bahwa setiap orang meskipun dia tidak mendapatkan surat penggembala, surat tugas SK sebagai gembala, tetapi dia turut dalam penggembalaan, maka saya secara pribadi berpikir bahwa orang demikian pun akan mendapat. Bagaimana, Pak? Ya, oke, kita clearkan mengenai tadi mahkota kemuliaan. Jadi seperti yang Bapak terapkan tadi, tambahkan tadi bahwa mahkota kemuliaan ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang pendeta atau yang telah ditabiskan menjadi gembala, melainkan jemaat pun, orang-orang percaya pun di luar sana yang ikut serta dalam pelayanan, ikut dalam organisasi menggembalakan dalam pelayanan tersebut, dia juga akan mendapat mahkota kemuliaan. Mengapa demikian? Karena jika kita mengatakan mahkota kemuliaan ini hanya diberikan kepada para penggembala atau para pendeta, berarti bisa kita katakan bahwa mahkota kemuliaan ini terbatas, berarti hanya kepada gembala atau enggak semua kepada orang. Namun saya tegaskan di sini, mahkota kemuliaan ini tidak hanya terbatas atau tidak terbatas kepada para gembala saja atau para pendeta, melainkan kepada semua orang percaya, semua jemaat juga yang ikut serta dalam pelayanan pengembalaan, mereka juga berhak mendapatkan mahkota kemuliaan. Iya, itu berarti kita semuanya, mau dia memiliki jabatan di gereja, organisasi maupun tidak, cuma biasa, terbuka peluang untuk mendapatkan 5 mahkota ini. Ya, jadi jangan berpikir bahwa saya jemaat berarti hanya saya dapat paling tidak 4 dong. Tidak. Kita semua sama-sama apabila kita berlomba, berjuang untuk berusaha mendapatkan mahkota ini, maka 5 mahkota ini bisa saja kita dapatkan tanpa terkecuali. Tergantung kita sungguh-sungguh pelayanan di dalam Tuhan. Baik, demikian saja pemaparan dari Saudara Koi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.